Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di masjid kita alhamdulillah kedatangan salah satu tamu ya yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, Asy-Syaikh Dr. Nawaf Ar-Ruwaili hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah dai dari atasnya Kementerian Agama Arab Saudi, juga dosen di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah Arab Saudi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk mengisi waktu beliau sebelum kepulangan beliau insya Allah hari Kamis. Ya, karena ini adalah rangkaian safari dakwah beliau. Pagi tadi baru tiba dari kota Palu, Sulawesi Tengah, ya, mengisi kegiatan safari dakwah. Dan alhamdulillah beliau kawan lama kami, teman lama. Dan alhamdulillah mampir di sini dulu untuk jumpa dan kita manfaatkan untuk bisa mengambil ilmu dan pengalaman yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Fadilatul Syekh, falyatafaddal mashkurina ma'jurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في جاكرتا فإني أبلغهم محبة إخوانهم جميعا من السعودية ودعواتهم لهم فإننا إخوة في الدين وإن تباعدت بنا الأقطار كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وبعد شكر الله عز وجل أشكر القائمين على هذا المسجد الشيخ الدكتور أحمد بارك الله فيه وجميع العاملين في هذا المسجد على تنظيم هذا اللقاء وهذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه وذخرا لنا عنده يوم نلقاه. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai kalimatnya atau taujihatnya pada kesempatan malam hari ini. Pertama kata beliau, ya, satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya tidak ada perbedaan ya antara orang Indonesia atau orang Saudi. Ya, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi walaupun jarak yang memisahkan kita, ya, kemudian suku dan bangsa, akan tetapi kita semua adalah bersaudara. Itu hal yang pertama kita harus pahami bersama. Walhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di majelis ini, di masjid ini. Karenanya hal yang pertama beliau sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus DKM Masjid Raya Cipinang Muara, ya, atas majelis yang disiapkan pada kesempatan malam hari ini. ومجالس العلم يا إخواني ويا أخواتي لا شك أنها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وفضائلها كثيرة. نذكر شيئا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وكتاب الله المراد فيه القرآن والسنة وأحاديث الأحكام كلها تدخل في كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله يا إخواني أن واحدة من هذه الأربع هي خير من الدنيا وما فيها. كما ورد في حديث آخر أن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ثم جاء في آخر الحديث أن الله تعالى يقول هم القوم
هم يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار يقول أعطيتهم سؤلهم وأجرتهم مما استجاروا ويقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فنسأل الله من فضله. Kita berharap dari majelis ilmu kita pada kesempatan malam hari ini semoga ya semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati kita semua. Kemudian kata beliau, majelis ilmu adalah majelis yang merupakan bagian di antara ibadah-ibadah yang mulia. Jadi menghadiri majelis ilmu adalah merupakan bentuk di antara bentuk ibadah yang mulia yang tentu memiliki keutamaan ya dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang kata beliau di antaranya kita sebutkan di antara keutamaan daripada majelis ilmu adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara makna daripada kitab Allah adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saling mengajarkan, saling mengingatkan satu di antara yang lainnya, kecuali mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari majelis ilmu. Di antaranya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Ya, kemudian Allah akan turunkan sakinah, ketenangan pada diri mereka. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala liputi rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu, orang-orang yang berkumpul dalam majelis-majelis ilmu. Lalu kemudian setelah mendapati itu, para malaikat ini kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya ya kami mendapati bahwasanya tidaklah mereka berkumpul kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan agar dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat yang ditugaskan tersebut, ya sampaikan kepada mereka bahwasanya aku akan memberikan apa yang mereka inginkan dan mereka pinta, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang berkumpul dalam majelis-majelis ilmu itu, bahwasanya bangkitlah, lalu kemudian ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara keutamaan daripada keutamaan hadir dalam majelis ilmu. بارك الله فيك. أما الحديث الذي سنقف معه إن شاء الله هو حديث عظيم وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو وصية للأمة من بعده، فإنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات حتى يسترعي انتباهه، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سنقف معه وقفات بإذن الله عز وجل. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih derajatnya, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat ini, wahai anak kecil. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih berusia anak-anak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai anak kecil, ya, wahai gulam, ya, aku akan mengajarkan kepadamu ya 4 wasiat, 4 nasihat, 4 kalimat. Ya, apa itu? Apa 4 nasihat dan kalimat tersebut? Kata Nabi SAW, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu.
Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada seseorang hamba, ya, maka niscaya mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk bisa memberikan kebaikan tersebut kepada hamba tersebut kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi SAW juga bersabda kepada beliau, dan ini berlaku kepada umat Nabi SAW seluruhnya, apabila, ya ketahuilah apabila seluruh manusia, seluruh makhluk ini semuanya berkumpul untuk menimpakan mudarat, bahaya kepada seorang hamba, ya maka ketahuilah tidak ada sedikit pun kekuatan dan kekuasaan mereka untuk menimpakan mudarat dan bahaya kepada seorang hamba kecuali atas ketetapan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pena telah terangkat dan ya lembaran-lembaran telah kering. Artinya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. أما قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، هذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، إذا سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وإذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لو سمعت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 1000 مرة باليوم أو أكثر فحرك بها لسانك تبشر بالخير في الدنيا والآخرة. Iya, kata beliau sebelum beliau menjelaskan 4 kalimat yang berasal dari Nabi SAW, beliau ingatkan kepada kita, kalau kita mendengarkan Nabi SAW, maka sepantasnya kita bersalawat kepada Nabi SAW. Jangan bakhil, ya, jangan kikir untuk ya bersalawat kepada Nabi SAW. Keutamanya sangat besar, sangat banyak. Ya, siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW maka dia mendapatkan 10 salawat, ya, 10 doa. Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan merahmatinya, ya akan mengeluarkannya dari kegelapan, ya, kepada cahaya yang terang benderang dan keutamaan-keutamaan yang banyak lainnya. Makanya kata beliau, ya beliau ingatkan kepada kita sebelum menjelaskan ya apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Poin yang mungkin terkadang kita lalaikan, kita abaikan atau anggap ini hal yang sepele. Apa itu? Ketika kita mendengarkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah, para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وجاءه أبي بن كعب مرة قال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير، أجعل لك ثلثها نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. يعني كان لأبي بن كعب وقت يدعو به الله عز وجل فيقول كم أجعل لك من هذا الدعاء؟ فلو جعل مكان الدعاء كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وسلاما عليه يعطى الأمر الذي كان يريد أن يدعو من أجله فيغفر الله ذنبه ويكفيه همه. Iya. Jadi kata Nabi SAW, kalimat yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di antaranya adalah kita menjaga apa yang kemudian Allah syariatkan kepada kita, yaitu bersalawat kepada Nabi SAW. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW, ya, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa kadar bagian yang saya harus ikutkan di setiap doa-doa yang saya minta kepada Allah? Ya, apakah sepertiganya? Artinya selain doa yang dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dia selipkan apa? Salawat kepada Nabi SAW. Berapa bagian salawat yang saya harus ucapkan di setiap doa-doa yang saya minta kepada Allah? Apakah sepertiganya? Apakah setengahnya? Ataukah seluruhnya isinya cukup dengan salawat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, lakukan apa yang kemudian engkau bisa lakukan. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar. Siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka dosa-dosanya diampuni dan juga akan diberikan kecukupan dari segala apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, di antara keutamaan yang lain,
ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di setiap doa-doa yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena sholawat yang dia ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بارك الله فيك. أما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله. وحدود الله يا إخواني قسمان: مأمورات ومنهيات. المأمورات قال الله تعالى فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، والمنهيات قال عنها تلك حدود الله فلا تقربوها. حتى تعامل الإنسان مع إخوانه وفي معاملاته هذا من حدود الله. الله تعالى لما ذكر آيات الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله فندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات في سورة النساء. فالشاهد من هذا أن حدود الله عز وجل من حافظ عليها يحفظه الله تعالى، وسيأتي كيف يحفظه الله عز وجل. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama atau wasiat pertama dari Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, hadis yang diriwayatkan dari sahabat siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Nasihat Nabi kepada sahabat yang mulia tersebut. Kalimat pertamanya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ini terbagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi menjaga batasan Allah ini atau batasan Allah itu ada dua bagian atau dua macam. Yang pertama, batasan Allah berupa perintah-perintahnya. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu menjadi batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam atau bentuk yang kedua dari batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang perkara ya, batasan Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududallah, ini adalah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha, maka janganlah engkau melampaui batasan itu. Ya, dalam ayat yang lain ya, wa tilka hududallah fala taqrabuha, ini adalah batasan-batasan Allah, maka jangan dekati. Artinya apa? Jangan lampaui apa yang kemudian Allah perintahkan dan jangan dekati dan lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, maka akan mendapatkan jaminan berupa apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kata beliau, bagaimana bentuk penjagaan Allah? Ini yang akan beliau sampaikan. فإذا حفظ العبد حدود الله عز وجل فإن الله سيحفظه. كيف يحفظه الله؟ يحفظه الله عز وجل فيما لا يخطر لك على بال. يحفظه في الدنيا من الهموم والغموم والأزمات والمصائب. يحفظه بأن يثبته على الإسلام حتى يلقى الله عز وجل. ثباته على الدين من أعظم النعم ومن أعظم الكرامات. من يثبت على الإسلام وعلى الصلاة حتى يلقى الله، هذه كرامة عظيمة للمؤمن. يحفظه الله تعالى عند موته بأن يثبته عند الموت بأن يقول كلمة التوحيد، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يحفظه الله تعالى في قبره عند سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يحفظه الله على الصراط أن تزل قدمه. يحفظه الله عند طير الصحف. يحفظه الله تعالى عند الميزان. هذا كله بسبب حفظه لحدود الله. Bagaimana bentuk dan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, adalah hal-hal yang di luar nalar kita. Ya. Di luar persangkaan kita. Begitu dahsyatnya dan hebatnya
bentuk dan cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang menjaga batasan-batasannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang menjaga batasan Allah itu di kehidupan dunia ini. Ya, di antaranya kata beliau, Allah akan jauhkan ia, Allah akan hindarkan dia dari perasaan gundah gulana, kegalauan, kesedihan, kecemasan, ya, dan kekhawatiran-kekhawatiran dari urusan-urusan dunia. Allah akan jauhkan dari orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah Allah jadikan hamba tersebut tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, ini adalah bentuk karomah yang besar, yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada seorang hamba ketika dia menjaga batasan Allah. Apa itu? Ya, Allah istiqomahkan dia agar tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang menjaga batasan Allah adalah Allah teguhkan, ya, Allah teguhkan dan mudahkan bagi hamba tersebut di akhir hayatnya sebelum ia meninggal dunia untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum ia meninggalkan kehidupan dunia, ia mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya kepada orang-orang yang menjaga batasan Allah di akhirat nanti, ya, Allah akan jaga ia ketika ia melewati sirat. Ya, ketika ia melewati sirat, ketika, ya, lembaran-lembaran catatan-catatan amal setiap manusia dibagikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada hamba tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penjagaannya dalam bentuk apa? Ketika setiap amal-amal perbuatan kita ditimbang di mizan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Iya. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah, ya, adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga hamba yang menjaga batasan Allah ketika di alam kubur. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menanyakan, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan, ya, di alam kubur yang pasti ditanyakan kepada setiap hamba, ya, akan diberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba yang menjaga batasan Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur sebelum nanti di pengadilan Allah di akhirat. يحفظك الله تعالى في أولادك من بعدك. الصلاح إذا كان الإنسان صالحا فإن الله سيحفظه في أولاده من بعده. وهنا يا دكتور أحمد نبي نجعل سؤال عليه جائزة للأخوان. جائزة يعني بسيطة بس ننشطهم على يصحصحون معنا قليلا. نريد آية من القرآن في سورة الكهف تدل على أن العبد الصالح سيحفظ الله تعالى أولاده من بعده. Ya, kata beliau di antara bentuk penjagaan Allah kepada mereka yang menjaga batasan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, anak-anak mereka. Ketika orang tuanya telah meninggalkan kehidupan dunia ini, maka Allah akan menjaga anak keturunan mereka. Di antaranya adalah apa? Dalam bentuk pelaksanaan dan penjagaan terhadap, ya, solat-solat anak-anak keturunan mereka yang kita tinggalkan. Maka kata beliau, ya, hamba yang soleh, ya, hamba yang soleh, yang jujur dan benar dengan kesolehannya, maka Allah akan menjaganya dan menjaga anak keturunannya. Kata beliau, sebelum beliau lanjutkan, beliau ingin bertanya kepada jamaah. Ya, ada hadiah yang beliau siapkan. Ya, ada warna merah nih. Ya. Bagi yang bisa menjawab. Ya, ikhwan wal akhwat ya, Syekh. Iya, kata beliau enggak apa-apa, ikhwan dan akhwat, ya. Hadiahnya 100.000, ya. Kata beliau, siapa yang bisa menyebutkan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Iya.
ada sebuah kisah, ya sebutkan ayatnya kata beliau ya. Ya bukan terjemahannya. Sebutkan ayatnya, siapa di antara jemaah yang bisa menyebutkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf. Ya, yang menunjukkan bahwasanya hamba yang saleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga anak keturunannya. Siapa yang bisa? Silakan. Iya, kata beliau tidak ada yang tahu jawabannya. Iya, jangan-jangan jemaah tidak baca surah Al-Kahfi hari Jumat ini. Harusnya sudah hafal surah Al-Kahfi ya kata beliau. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كما جاء في الحديث جعل الله له من النور إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وهذا فضل عظيم، نور في قلبه، انشراح، يجد سرعة إلى الطاعة وتوفيق للطاعات بسبب قراءة هذه السورة يعني يسيرة 10 أوجه تقريبا. Iya, beliau sebutkan di antara keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dari hari Jumat itu kepada hari Jumat berikutnya. Di antara makna cahaya adalah ya ketenangan dalam hati, ya kemudahan dalam melakukan ketaatan dan dalam menjalankan segala urusan-urusan yang kita laksanakan. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, ya yang tidak terlalu banyak juga ya ayatnya dalam surah Al-Kahfi yang hendaknya kita perhatikan, artinya kita amalkan, kita baca di hari Jumat. Baik, kita kembali kepada pertanyaannya sebelum kita lanjutkan. Fihi Syekh min syabab. Fadhal Nabil. أحسنت بارك Iya, الله. Masya Allah, benar ya. Iya, Masya Allah, takbir. Ya, kalau saya yang kasih sudah biasa ya, langsung saya aja yang ngasih. Ya, silakan maju Nabil. Iya. فهذه الآية يا أحبة تدل على ممكن تؤتيه مباشرة. حياك الله الشيخ تدل على أن الله سيحفظ العبد. هذا موسى نبي الله وكليم الرحمن يبني جدار ومعه الخضر لأجل غلامين حتى يحفظ ما تركه أبوهم لهما لأنه كان صالحا، فقال السبب كان أبوهما صالحا، فصلاح العبد وحفظ العبد لحدود الله من أعظم بل هو أول أسباب حفظه أن يحفظ الله أولاده من بعده. Iya. Kata beliau kisah yang tadi disebutkan ayatnya dalam surah Al-Kahf, ya. Ya nanti bisa buka surah Al-Kahfi kalau sudah di rumah, ya buka terjemahannya kalau nggak tahu Arabnya artinya. Ya di situ Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam membangun sebuah tembok, ya bersama dengan Khidir, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diberikan kepada anak keturunannya. Disebabkan karena apa? Kepada 2 anak, ya, yang akan diperuntukkan kepada 2 anak. Yang mana kedua anak ini memiliki orang tua yang soleh. Ya, orang tua yang soleh. Yang kata beliau, ini adalah buah dan hasil daripada kesolehan seorang ayah, orang tua. Karenanya khusus kepada orang tua, ya kita ingatkan, kata beliau, kesolehan orang tua ini akan membuahkan hasil yang baik kepada anak keturunannya. Pun akan menjadi soleh tergantung pada kesolehan orang tuanya. Nah. Barakallahu fiik. Kama anna حفظ حدود الله عز وجل يجعل العبد محفوظا في الدنيا إذا وقع في مصيبة أو في يعني أمر يهمه فإن الله تعالى سيفرج عنه بسبب عمله الصالح. وجاء في السنة حديث كذلك، هذا نجعل عليه شيخ سؤال يعني هذا صعب شوي لكن عاد إن شاء الله يجون. نجعل عليه إيش؟ حديث في السنة 3 أطبق عليهم الغار، وقعت صخرة على الغار فأقفلت هذا الغار فنجاهم الله بأعمالهم الصالحة. من يعرف الحديث وما هو أعمال هؤلاء 3 الذين نجاهم الله تعالى بعملهم. Ya, kemudian kata beliau, ya, di antara makna atau bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjaga batasan-batasan Allah adalah Allah akan hindarkan dari mara bahaya atau hal-hal yang tidak dia inginkan dari kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah. Ya, Allah akan menjaganya dalam bentuk apa? Dihindarkan dari musibah
yang bisa menimpanya atau mudarat yang bisa membahayakannya. Iya. Baik. Nah, ya, kemudian kata beliau, ya beliau mau kasih pertanyaan lagi. Ya kata beliau kita dahulukan akhwat ya. Tadi kan sudah ikhwan. Kalau akhwat tidak ada yang bisa jawab baru pindah ke depan. Iya, walaupun pertanyaan agak sedikit sulit, ya. Siapa yang bisa menyebutkan kata beliau, ya, disebutkan dalam hadis tentang ya penghuni gua. Ya, 3 pemuda yang terkurung di dalam gua. Iya. Ya, ditertutup, ya terkurung disebabkan karena batu besar yang menutupi pintu gua sehingga mereka terkurung di dalam gua dan tidak bisa keluar dari gua. Lalu kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan perantaraan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Kata Syekh pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan hadisnya dan amalan-amalan apa yang dilakukan oleh 3 orang tersebut sehingga kemudian Allah selamatkan mereka sehingga mereka keluar dari gua yang sebelumnya mereka terjebak dan terkurung di dalamnya. Silakan akhwat. Ya, langsung jawab aja. Ya, ada hadiah yang disiapkan oleh Syekh juga 100.000, Masya Allah. Nabda minan nisa awal. Antadir. Ada? Ya. Mutawadhi'an mungkin Syekh. Gak ada ya? Baik. Dari ikhwan, dari laki-laki? Ada yang bisa sebutkan hadisnya? Atau amalan-amalannya? Ada dari akhwat? Silakan. Gak ada? Dari ikhwan ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, hadiahnya simpan insya Allah. Nanti untuk pertanyaan berikutnya. أما الحديث يا إخواني فهو حديث عظيم أن هناك 3 أطبق عليهم الغار، وقعت صخرة من أعلى الجبل حتى أقفلت هذا الغار فما يستطيعون أن يخرجوا أبدا، حتى قال أحدهم والله لن ينجيكم الله، لن تنجوا هذا اليوم إلا بأن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فذكر أحدهم عفته عن الزنا، وذكر الثاني بره بوالديه، وذكر الثالث حفظه لحقوق العباد بحفظ الأموال. أما الأول فقال إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت حتى أصابتها ضائقة، فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت لي اتق الله، فقمت عنها وتركتها وجعلت المال لها. وأما الآخر فذكر بره بوالديه وأنه كان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا يسقي أحدا قبلهما، وأتى مرة باللبن فبقوا أولاده يطلبونه يعني عند أقدامه وهو قائم عند رأس أبيه وأمه حتى استيقظوا في الصباح فأسقاهم، فانفرجت الصخرة قليلا، وانفرجت قليلا عند ذكر الثاني لعمله، وانفرجت عند ذكر الثالث الذي حفظ حق العامل الذي عمل معه ونمى له ماله حتى عاد، فخرجوا يمشون. وهذا يدل على أن العبد إذا أصابته كربة ينجيه عمله الصالح الذي أخلص فيه لله بأن يذكره ويقول لله عز وجل إني ما أردت بذلك إلا وجهك والله تعالى يعلم ذلك، فينجيه الله تعالى. Hadisnya ya disebutkan oleh Nabi SAW tentang 3 penghuni, ya 3 orang yang terjebak, terkurung dalam gua. Ya, disebabkan karena batu besar yang menutupi pintu gua. Lalu kemudian salah satu di antara ketiganya mengatakan, kita tidak akan bisa selamat dan keluar dari gua ini kecuali kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah amal-amal soleh yang kita laksanakan, yang kita lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas karena Allah. Maka kemudian mulailah ketiganya ini berdoa kepada Allah. Ya. Yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah dengan wasilah amal soleh yang dia pernah lakukan. Ya. Dia menghindari atau meninggalkan seorang wanita yang sangat ia sukai, yang sangat ia cintai. Ya, akan tetapi wanita ini menolaknya. Ya, lalu kemudian suatu waktu wanita ini mengalami kesulitan, membutuhkan bantuan harta dari laki-laki tersebut. Lalu kemudian dia menawarkan dirinya, karena tidak ada jalan lain ketika itu. Lalu kemudian
laki-laki itu karena memang hatinya sangat condong dan senang dengan wanita ini, maka dia siapkan hartanya, tapi dengan syarat ya wanita ini mau melakukan hubungan dengannya. Lalu kemudian ya sampai pada saat di mana ya posisi ya orang yang sudah berkeluarga ingin melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian wanita ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Lalu kemudian laki-laki ini kemudian tersadar, lalu kemudian dia meninggalkan wanita tersebut dan memberikan harta yang dibutuhkan oleh wanita tersebut. Dan tidaklah ia lakukan kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu goa yang menutupi batu yang besar yang menutupi goa kemudian terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Lalu kemudian laki-laki yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang lainnya. Apa itu? Ya, bakti beliau kepada kedua orang tuanya. Di mana beliau biasa memerah susu, lalu kemudian tidaklah susu itu diberikan kepada anak dan istrinya, melainkan ia mendahulukan orang tuanya. Jadi orang tuanya terlebih dahulu meminum susu itu lalu kemudian diberikan kepada anak dan istrinya. Suatu waktu ya dia terlambat pulang. Lalu kemudian mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Ya, lalu kemudian anak-anaknya mengatakan sudah bagi kasih kepada kami saja. Tapi kata beliau tidak. Beliau menunggu kedua orang tuanya sampai terbangun. Ketika terbangun kedua orang tuanya lalu kemudian memberikan susu itu untuk diminum. Setelah itu kemudian ya baru diberikan kepada anak dan istrinya. Ya Allah, tidaklah saya melakukan itu semua kecuali mengharapkan wajahmu atau karena engkau ya Allah. Maka kemudian batu besar yang menutupi gua itu kemudian bergeser sedikit, terbuka namun belum bisa ya keluar dari gua tersebut. Dan yang ketiga, laki-laki itu berdoa dengan amal soleh yang ia lakukan, ya dengan menjaga amanah dan hak dari pekerja yang bekerja padanya. Ya di mana ya ketika itu ya gajian lalu kemudian ya pekerjanya ini ya itu kemudian pergi dan belum mengambil haknya, belum mengambil gajinya. Lalu kemudian berlalu beberapa waktu ya, tiba-tiba kemudian pekerja itu datang kembali mau mengambil dan meminta gaji yang belum sempat diambil. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan, ambillah semua apa yang engkau lihat. Karena ini adalah hasil dari gaji yang aku kembangkan ya, dari yang gaji yang belum engkau ambil haknya pada waktu itu. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah aku lakukan semuanya itu, aku berikan semua ya dari harta yang aku kembangkan yang menjadi hak daripada orang tersebut. Semuanya aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian batu besar itu terbuka dan akhirnya mereka semua bisa keluar ya dari ya gua tersebut. Dan semuanya itu ya adalah merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan dari ya keburukan-keburukan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kita azan dulu ya. Baik. Nuadzin awal. Ya, silakan muadzin. Hisham. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وهذه يا إخواني وسيلة مشروعة، لأن الوسيلة نوعان: وسيلة ممنوعة ووسيلة مشروعة. من الوسائل المشروعة أن يدعو الله العبد بصالح عمله، فيقول اللهم بحبي لنبيك فاغفر لي، كما قال الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا توسل بالعمل الصالح كما فعل هؤلاء الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. وهناك توسل ممنوع بأن يتوسل بالعبد الصالح، بأن يقول اللهم ببركة فلان فاغفر لنا، فهذا لا يجوز، هذا توسل بدعي. أو أن يقول اللهم بجاه نبيك فاغفر لنا أو افعل لنا كذا، وهذا كذلك لا يجوز، لأنه توسل لم يدل عليه دليل ولا علاقة للداعي به بصلاح هذا العبد أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق جاها عند الله. لكن هذا التوسل توسل ممنوع، والتوسل المشروع هو الذي ذكرته لكم. Ya, kata beliau apa yang kita sebutkan tadi dari kisah 3 orang yang terjebak dan terperangkap dalam gua, ya. Kalau kemudian mereka berdoa dengan menggunakan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, kata beliau ini adalah merupakan bentuk tawassul yang dibolehkan. Karena tawassul itu terbagi menjadi 2. Ya, ada tawassul yang disyariatkan, dibolehkan, dan yang kedua tawassul yang tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan oleh syariat. Di antara bentuk tawassul yang dibolehkan adalah apa yang kita sebutkan dari kisah tadi, di mana seorang hamba berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian melalui perantara amal-amal soleh yang ia kerjakan. Seperti misalnya kata beliau contohnya, ya Allah, dengan perantaraan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosa-dosaku. Iya. Jadi ini diantara hal yang kemudian dibolehkan. Ya, adapun tawassul yang tidak disyariatkan atau tidak dibolehkan dalam syariat adalah ketika seorang mengatakan misalnya dalam doanya, ya Allah dengan keberkahan fulan. Ya, dengan keberkahan fulan. Ya, apakah itu wali ataukah hamba Allah, ya. Atau dengan mengatakan ya Allah dengan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikan atau penuhi hajatku. Ya. Kabulkan permintaanku.
maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Bahkan ia bertentangan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi dan generasi-generasi awal dari umat ini. Nah. كذلك التبرك يا إخواني هو نوعان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. أنا أريد الشباب يسجلون هذا. التبرك المشروع فيه شرطان حتى يكون التبرك على السنة، فيه قيدين: أن يدل الدليل على أن هذا الشيء فيه بركة، وأن تكون الوسيلة لنيل هذه البركة مشروعة. نضرب لهذا مثال يا دكتور بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو مبارك، فتحقق الشرط الأول. يبقى الشرط الثاني. بعض الناس يتبرك به بأن يجعله في سيارته أو في بيته ويظن أنه إذا وضعه في البيت لا يحترق ويحصل كذا وكذا، ولكن هذا الوسيلة الآن لنيل البركة غير مشروعة. البركة الوسيلة المشروعة بأن يقرأه، والحرف ب10 حسنات، هذا من بركة القرآن. يحبه الله تعالى إن قرأ كتابه، وإذا عمل به دخل الجنة، هذا من بركة القرآن. فلا بد أن يتحقق الشرطان: أن يدل الدليل على أن هذا الشيء فيه بركة، وأن تكون الطريقة لنيل هذه البركة طريقة مشروعة. ويبقى عاد مثال نذكره إن شاء الله. Ya, kemudian kata beliau juga satu hal yang perlu kita pahami bersama, dan ini tolong dicatat khususnya untuk para penuntut ilmu ya, para santri. Ya, terkait atau berkaitan dengan masalah tabarruk, meminta berkah. Ya, meminta berkah. Kata beliau, ini juga terbagi menjadi dua macam. Ada tabarruk yang disyariatkan dan ada tabarruk yang tidak disyariatkan. Iya. Tabarruk yang disyariatkan, kata beliau, ini harus terpenuhi dua syarat. Ya, harus ada dua syarat yang harus dipenuhi ya, sehingga ya seseorang boleh melakukan hal tersebut. Syarat yang pertama, ada dalil yang menunjukkan akan kebolehan melakukan hal tersebut atau meminta berkah tersebut. Ini syarat pertama, ada dalil yang membolehkan seseorang bertabarruk dengannya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, cara untuk mendapatkan keberkahan itu adalah cara-cara yang juga disyariatkan di dalam syariat Islam. Ya, bukan asal jalan saja atau asal melakukan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Tetapi cara-cara untuk bisa mendapatkan keberkahan tersebut, cara tersebut ada tuntunannya, ya, disyariatkan di dalam Islam. Sebagai contoh misalnya kata beliau, Al-Quran, Al-Quranul Karim, ya, sesuatu yang penuh dengan keberkahan, ya, kalamullah. Ya, ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Bagaimana cara bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Juga ditunjukkan di dalam syariat. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, ya, menghafalkannya, mengamalkan apa yang terkandung dari Al-Quran. Caranya disyariatkan, dibenarkan di dalam Islam. Adapun apabila seseorang ya kemudian memiliki Al-Quran, lalu kemudian dia berkeyakinan, ya, dia meminta berkah dari Al-Quran, benar. Tetapi syaratnya, caranya untuk mendapatkan keberkahan hanya sekedar disimpan saja. Lalu kemudian dia meyakini bahwasanya Al-Quran ini bisa menolak bala. Iya, maka cara yang seperti itu adalah cara yang bertentangan. Cara yang tidak dibenarkan atau tidak disyariatkan dalam Islam. Karena cara untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah dengan melakukan cara-cara yang disyariatkan. Dengan cara apa? Dengan cara dibaca, ditadabburi, ya, kemudian dihafalkan dan kemudian diamalkan. Jadi tabarruk itu terbagi menjadi dua, tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan harus terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, ada dalil yang menunjukkan akan kebolehan bertabarruk dengan hal tersebut. Yang kedua, cara untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang kita meminta keberkahan darinya juga cara-cara yang disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat. Nah. المثال الثاني ونختم به لقرب الإقامة، وإن شاء الله يكون الأسئلة بعد الصلاة. المؤمن، العبد المؤمن الصالح عبد مبارك، دل الدليل على هذا كما في ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالمؤمن مبارك، لكن
كيف أنال هذه البركة من هذا العبد الصالح؟ تحقق الشرط الأول وهو وجود البركة في هذا الشخص أو في هذا الإنسان، لأنه مؤمن ويطيع الله تعالى ومتقي لله. هل أنالها بأن أمسح عليه وأخذ يعني غترته أو قميصه أتبرك به؟ هذه الوسيلة ممنوعة. الوسيلة المشروعة للتبرك بالعبد المؤمن صحبته وتعلم العلم منه وتعلم الأخلاق الحسنة، الاقتداء به في اتباعه للسنة، كذا تكون البركة دل الدليل على أنه مبارك، والوسيلة لنيل البركة وسيلة صحيحة. أما ما يفعل كثير من الناس بالتبرك بالصالحين فهذا تبرك بدعي. التبرك بمقام إبراهيم، مقام إبراهيم مبارك، كل ما في الحرم والمسجد كله مبارك، لكن هل يجوز أن يمسح عليه؟ نقول هذه الوسيلة ممنوعة. التبرك بأن تصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، هذه الوسيلة المشروعة، وعلى هذا فقس. Baik, contoh yang lain dan ini kita tutup insya Allah. Setelah Isya kita lanjutkan lagi dengan apa yang masih tersisa dan juga kesempatan untuk tanya jawab dari waktu yang ada. Kata beliau contoh yang lain dari contoh tabarruk yang disyariatkan dan tidak disyariatkan. Seperti seorang meminta berkah atau bertabarruk dengan seorang muslim yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Tapi caranya bagaimana? Cara untuk bisa bertabarruk dengan seorang muslim mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara bentuk atau syarat yang kedua, caranya adalah dengan cara apa? Berteman, berkawan dengannya. Atau mengikuti perkara-perkara atau akhlak-akhlak yang terpuji dari orang tersebut. Maka itu adalah tabarruk yang dibolehkan. Ya. Berbeda dengan tabarruk yang tidak dibolehkan. Ya. Yang pertama misalnya terpenuhi syaratnya, dia seorang muslim, seorang mukmin yang taat. Kata beliau, boleh tidak saya mengusap-ngusap beliau, orang tersebut, ya, dengan tujuan apa? Dari usapan ini adalah sebagai bentuk tabarruk. Karena dia adalah orang soleh maka saya usap. Atau saya ambil misalnya bagian atau pakaian yang dikenakan. Ya, kemudian pakaian yang dia pakai sama orang tersebut, saya meminta berkah darinya. Ya, kata beliau ini adalah hal yang justru bertolak belakang. Ini adalah perkara-perkara yang baru yang tidak disyariatkan. Adapun meminta berkah dari seorang muslim, seorang mukmin yang soleh, yang taat adalah dengan berkawan dengannya, bermuamalah yang baik, mengikuti contoh-contoh yang baik dari akhlak yang terpuji, mengikuti ketaatan, kesolehannya, itu adalah cara yang disyariatkan. Adapun mengambil barang-barang tertentu darinya, kemudian meminta keberkahan darinya, ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Sama dengan contoh yang lain, maqam Ibrahim yang ada di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram Mekah. Maqam Ibrahim, ya, maqam Ibrahim itu tempat pijakan Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim adalah hal yang berkah. Bukan cuma maqam Ibrahim. Semua yang ada di Masjidil Haram adalah keberkahan. Dan ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi apakah kemudian mengusap maqam Ibrahim? Ya, diusap-usap. Ya, diusap dengan tujuan mengambil berkah dari maqam Ibrahim. Atau tempat-tempat yang lain yang ada di Masjid Haram. Apakah itu tersebut dibolehkan, disyariatkan? Kata beliau tidak. Justru itu bertentangan. Termasuk tabarruk yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena cara yang dibolehkan untuk mengambil berkah dari tempat-tempat itu adalah dengan apa? Misalnya makam Ibrahim, salat di belakang makam Ibrahim. Ya. Atau melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lain sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sebagai tambahan dari saya, ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan ya makam Ibrahim itu sebagai tempat salat kalian. Itu adalah cara tabarruk yang dibolehkan. Adapun mengusap makam Ibrahim, ya mengusap-ngusap, maka itu termasuk tabarruk yang tidak dibolehkan. Bahkan itu adalah perkara yang baru yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kata beliau sebagai penutup, ya, siapa yang bisa menyebutkan sebuah ayat yang dibaca setiap selesai sholat, ya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, ayat yang dibaca, ya, ada Al-Quran Surat Al-Palestin. Iya betul, silakan maju Pak. Masya Allah. Sebagai penutup ya. Nah.
Iya. Insya Allah setelah sholat isya kita lanjutkan, masih ada 3 kalimat wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat isya dan dilanjutkan dengan tanya jawab secukupnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. نذكر ما بقي من التعليق على الحديث ونختصر إن شاء الله الكلام على ذلك. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا توجيه لأن يبقى قلب العبد دائما معلقا بالله جل في علاه. إذا أراد أن يسأل يتوجه إلى الله، يتعلق قلبه بالله قبل أن يتعلق بالمخلوقين، ويلجأ إلى الله قبل أن يلجأ إلى الأسباب. إذا سألت فاسأل الله، اجعل دعاءك وسؤالك لله جل وعلا. والعبد يسأل ربه كل شيء يا إخواني، يسأل ربه كل شيء، حتى ورد في الحديث أنه يسأل ربه حتى ملح طعامه، يعني الشيء التافه، كل شيء تسأله الله تعالى. لو خرجت في سيارتك تسأل الله أن ييسر لك الطريق، تريد أن تبحث عن موقف تسأل الله أن ييسر لك ذلك، في كل شيء تريده تتوجه أولا إلى الله عز وجل، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر كل شيء ما يعينك الله عليه لا يتيسر لك ذلك. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita dari wasiat Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita sebutkan di awal pertemuan kita. Ralat sedikit, tadi ada yang kelupaan, ya, yaitu pembahasan yang kedua ini, wasiat yang kedua dari Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta kepada Allah, ya, jika meminta maka mintalah kepada Allah. Dan jika memohon pertolongan maka mohon atau mintalah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang agung yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas dan berlaku untuk seluruh umatnya. Kata beliau, setiap kita punya banyak hajat dan permintaan. Maka hendaknya kita meminta hajat-hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan sebab-sebabnya, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi beliau tegaskan bahwasanya setiap kita punya hajat masing-masing. Dan banyak sekali hajat kita yang hendaknya kita memohon semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang bisa kita sebutkan, misalnya, ya. Ketika misalnya kita naik kendaraan, ya, kita naik kendaraan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan perjalanan kita ketika mengendarai kendaraan tersebut. Ya, ketika kita berhenti di suatu tempat misalnya, ya, kalau kita kondisikan misalnya kayak Jakarta macet, maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah mudahkan, Allah lancarkan, ya, sehingga kita tidak, ya, menggerutu dan yang lainnya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Maka minta dan mohonlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika Allah tidak memudahkan kita, maka tidak akan ada kemudahan yang bisa kita rasakan. Ya, jadi semua urusan-urusan kita adalah berkat taufik dari Allah dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة معناها طلب العون من الله جل وعلا. وكلمة الاستعانة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس، قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه كلمة الاستعانة يا إخواني،
يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعته، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من المرض إلى الصحة، ولا من الجهل إلى العلم، إلا بالله جل وعلا. لذلك تقال هذه الكلمة متى؟ عند قول المؤذن حي على الصلاة، يعني المؤذن يقول تعالوا إلى الصلاة، نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربنا إذا ما أعنتنا على أداء هذه الصلاة فلن نستطيع ذلك. فمن قال هذه الكلمة مع المؤذن وهو يعرف معناها بقلب حاضر ومخبت وخاشع يريد العون من الله، أعانه الله على صلاة الجماعة. Kemudian kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya permohonan bantuan kita. Kita meminta bantuan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan ya sebuah kalimat, sebuah zikir atau doa kepada Abdullah bin Qais, ya, bahwasanya maukah aku sampaikan kepadamu, aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang mana kalau engkau amalkan, engkau baca kalimat tersebut, maka itu adalah merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Yaitu kalimat ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu diucapkan ya dalam satu kondisi misalnya atau satu keadaan, khususnya ketika menjawab seruan adzan atau muadzin. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ajakan untuk salat, maka kita kemudian mengucapkan dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ucapan itu kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membantu kita. Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita sehingga kita mudah menjawab seruan sehingga kita bisa melaksanakan sholat. Jika bukan karena pertolongan Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu dan sanggup untuk menunaikan dan melaksanakan panggilan muadzin tersebut untuk melaksanakan sholat. Maka sekali lagi mohonlah pertolongan dan bantuan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ورد في الحديث أن الله تعالى لما خلق الملائكة حملة العرش قالوا يا ربنا لما خلقتنا؟ قال الله تعالى لتحملوا عرشي. قالوا يا ربنا وكيف نحمل عرشك وعليه رب العالمين؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة يا إخواني من قالها عند دين يريد أن يقضيه الله تعالى فإن الله سيقضيه، وعند ضيق عيشه فإن الله سيوسع عليه، وعند فساد بعض أولاده يريد منهم أن يصلحوا ويكونوا من أهل الصلاة والصلاح يكرر هذه الكلمة قبل أن يبدأ بدعوتهم وتوجيههم. هذه هي الاستعانة، هذا هو التوكل، تفويض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، لأن يعني القلب معلق بالله ولكن يفعل الأسباب وقلبه معلق بالله جل وعلا. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluknya para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana caranya kami memikul arsy-Mu ya Allah? Sedangkan Engkau adalah Rabb al-alamin." Ya. Tuhan semesta alam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu la haula wala quwata illa billah." Ucapkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menunjukkan akan kebutuhan kita bahwasanya kita memohon dan meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh yang lain. Ya. Ketika seseorang terlilit hutang misalnya, agar dia bisa terbebas dari hutangnya, maka hendaknya pun ia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita dan kekuatan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya sehingga dia terbebas dari hutangnya dan keluar dari kesulitan yang dialaminya. Begitu pula ketika seseorang ingin misalnya
dalam rumah tangganya, ya, menjadi rumah tangga yang baik, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, maka hendaknya pun ia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika ia menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang baik. Misalnya kalau sebelumnya bandel, nakal, dia ingin berubah kondisi anak tersebut, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini kalimat yang menunjukkan akan permohonan, pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kondisi-kondisi yang kita hadapi. ثم تتمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يدل يا إخواني ويا أخواتي على أن كل شيء يحصل في العالم فإن الله تعالى قدره وكتبه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما ثمرة الإيمان بأن كل شيء مكتوب؟ اسمع الثمرة في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فاته أمر، فاتته وظيفة، أصابه شيء، أصابه مرض، أصابه فقر، كل هذا قد كتبه الله تعالى، فيطمئن العبد ولا يتحسر على ما فات لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أصابته نعمة ولا تفرحوا بما آتاكم، يفرح فرح البطر ويتكبر على الخلق، لا، هذا أمر قد كتبه الله لك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في الحديث الصحيح. Kemudian di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, seandainya seluruh umat semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat dan kebaikan, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberikan kebaikan tersebut dan manfaat tersebut kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Seandainya seluruh umat semuanya berkumpul untuk menimpakan mudarat dan bahaya, maka niscaya mereka tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menimpakan mudarat dan bahaya tersebut kecuali atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pengertian kepada kita, pelajaran kepada kita bahwasanya semua yang terjadi adalah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan, semuanya telah ditetapkan dan menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan tentang bahwasanya semua keadaan yang ada, semua yang terjadi di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini semua telah ditetapkan dan ditentukan ya kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, ketika kita ditimpa suatu musibah, ya, maka kita kemudian tidak menyesali apa yang kemudian telah terjadi. Karena semuanya itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersabar dengannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, karunia, kebahagiaan, kita pun tidak sombong kemudian mengatakan bahwasanya kebaikan, kenikmatan yang kita dapati ini adalah merupakan jerih payah dari kita. Tidak, tetapi semuanya itu telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, baik dalam kondisi kita, ya, keadaan kita, ya, semuanya adalah merupakan ketetapan Allah dan telah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musibah maupun kenikmatan yang kita rasakan. وهذا يجعل العبد يحيا حياة طيبة إذا آمن بهذا إيمانا حقيقيا ليس فقط يعني إيمان يصل إلى قلبه، يحيا حياة طيبة. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي الرضا عن الله عز وجل.
ليست الحياة لا يصيبك الطيبة، لا يصيبك فقر أو مرض أو مشكلة، لا لا لا. الحياة الطيبة أن ترضى وتعلم أن كل ما أصابك فهو خير لك. أصابتك مصيبة، نعم خير حتى ترجع إلى الله، وهذا خير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه المصيبة التي أصابتني هي خير وفي باطنها الرحمة حتى أرجع وأدعو الله وألجأ إليه، فيكون العبد يحيا حياة طيبة طيلة حياته إذا آمن بالقضاء والقدر ورضي عن الله عز وجل. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita bisa mendapatkan semua kebaikan tadi, ya. Kebaikan dari apa yang kita harapkan tentu adalah adanya keyakinan dan keimanan yang kuat dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dibutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat, yang benar terhadap ketetapan dan takdir Allah, bahwasanya semua yang terjadi, semua yang kita alami ini adalah merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, ya, melainkan di situ ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, ada kebaikan di balik dari musibah yang menimpa kita. Di antaranya agar kita sadar, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya hendaknya kemudian ya kita dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, ya. Musibah yang menimpa kita, ya. Lagi-lagi untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya adalah hendaknya kita meyakini dan mengimaninya dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, itu yang beliau sampaikan dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan ya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang tentu ini pun berlaku secara umum untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka niscaya kita akan mendapati Allah ada di hadapan kita. Artinya Allah akan membantu kita, menolong kita. Kemudian jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kita berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah. Jika memohon pertolongan apapun bentuknya, maka mintalah pertolongan dan bantuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan. Kemudian keyakinan kita akan ketetapan dan takdir Allah, bahwasanya tidaklah ada kebaikan, ada manfaat yang kita dapatkan kecuali semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, tidaklah ada musibah yang menimpa kita kecuali kesemuanya juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dari musibah yang menimpa kita ada kebaikan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berikan kesempatan kepada kita baik ikhwan maupun akhwat, ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Syekh dalam waktu yang singkat ini. Kami persilakan. Iya. Pokoknya dalam hal-hal apa saja, ya, muamalah, interaksi rumah tangga, ya, dalam interaksi sosial dan yang lainnya, dalam sholat, ya, silakan. Ini kesempatan, peluang bagi kita semua. Cuma biasa kalau kesempatan sudah ada seperti ini, langsung blank semua ya. Hilang. Nanti syekhnya udah pulang baru muncul semua itu. Silakan. Di antara jemaah laki-laki, ikhwan atau jemaah akhwat, kami persilahkan. Ya, silakan. Fi yaminak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan sedikit ke mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT izin bertanya, apakah surat Asy-Syu'ara adalah surat tentang pemusik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang lagi viral ya. Baik, akramakallah, hayakumullah. Soal ja'a min al-akh, hal surat Asy-Syu'ara huwa surat al-musiqa, al-musamma bi surat al-musiqa.
أما الموسيقى والميوزك مثل ما يقولون هذه دل الدليل على حرمتها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في البخاري من معلقات البخاري وهو موصول عند النسائي من طريق صحيح: ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون، فقوله يستحلون يدل على أنها محرمة. الحرى أي الفرج الحرام، والحرير يستحله الرجال، والخمر يسمونها بغير اسمها، والمعازف. فالموسيقى محرمة، فكيف يمتهن كلام الله وكتاب الله عز وجل بأن تسمى سورة من كتاب الله بالموسيقى؟ معاذ الله. الشعر المذكور هو الذي يتكلمون بالشعر المنظوم. العرب تتكلم بالشعر كما قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا حال أغلب الشعراء. ثم استثنى الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، منهم حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشعر إذا استخدم في نصرة الدين هذا محمود، وإن كان في غير ذلك مذموم. أما أن يسمى بالموسيقى فلا علاقة للموسيقى في ذلك. الموسيقى محرمة في القرآن والسنة. القرآن والسنة. القرآن جاء في التفسير: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الsyaitan قالوا هو المزمار. Kata beliau, ya musik sudah jelas hukumnya haram. Ya. Hukum musik haram kata beliau. Baik dalil yang ditunjukkan baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan mausul ya secara dari riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, kata beliau, ya akan datang di akhir zaman nanti ya segolongan manusia orang yang kemudian menghalalkan ya sutra, termasuk di dalamnya adalah musik, al-ma'azif, alat musik. Ya. Ini menunjukkan kata beliau yastahillun, menghalalkan, membolehkan. Ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan akan apa? Bahwasanya dia adalah perkara yang haram. Jadi kalimat yastahillun, menghalalkan, itu berarti hukum asalnya apa? Haram. Ya. Akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang menghalalkan atau membolehkan hal tersebut. Ya. Kalau saja dari hadis Nabi SAW menunjukkan akan keharaman daripada hal tersebut, maka tentu dalam Al-Quran pun juga disebutkan hal tersebut. Maka tidak benar dan tidak tepat, ya. Bahkan dia adalah perkara yang haram ketika kemudian ya mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran ya ada ayat yang kemudian atau apa surah yang menyebutkan tentang ya kebolehan atau kehalalan daripada musik itu sendiri. Bahkan Al-Quran menjelaskan tentang keharamannya. Ya, ayat yang sudah disebutkan diantaranya oleh Asy-Syaikh dalam hal tersebut. Maka tidak bisa disamakan antara syair dengan musik. Iya. Kata beliau, adapun syair, ya ini adalah bait-bait yang tersusun yang kemudian berbeda dengan Al-Quran. Maka tidak benar, ya bahkan sesuatu hal yang aneh kata beliau, kalau kemudian kita menyamakan antara Al-Quranul Karim dengan musik. Iya, karena dia adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ya tentang keharamannya. Ya, dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang kita sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ini dari akhwat ya. Ya akhwat boleh nulis dengan kertas ya. Mudah-mudahan ada waktu. Hal yajuzu qira'at suratul waqi'ah yawmiyan kay na'khudh ajr al-khas atau fadilah khasah. Iya. Kata beliau, ini ada pertanyaannya, membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari diharapkan mendapatkan fadilah tertentu. Mungkin maksudnya gitu ya. Apakah boleh membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari dengan harapan agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tertentu? Maka Syekh nanya, apa keutamaannya? Ya kata beliau, apa keutamaannya agar terhindar dari kefakiran, kemiskinan, agar bisa mendapatkan kelapangan, kecukupan harta. Ya mungkin itu ya di antara keutamaannya ya, yang kita tahu atau yang tersebar ya. Nah,
تحديد عبادة معينة بوقت معين بعدد معين، هذا يا إخواني يحتاج إلى دليل. أي عبادة تحددها بوقت معين أو بعدد معين بأن يقول أقرأ كل يوم سورة كذا، ما لم يدل الدليل على هذا فهذا خلاف السنة. دل الدليل على قراءة سورة تبارك وسورة ألف لام ميم السجدة، هذا صححه الألباني بأن تقرأ عند النوم. أما الواقعة فيما أذكر أن الحديث ضعيف الذي ورد فيها أن من قرأها كل يوم لم تصبه فاقة أو لم يصبه فقر، فإذا لم يصح الحديث فلا يجوز تحديد قراءة سورة معينة بوقت معين بأن يقرأها كل يوم، وإنما يقرأها مع سائر القرآن. كذلك بعضهم يقرأ الأنعام كل يوم أو يقرأ البقرة. نقول تحديد هذا بهذا العدد والتزام ذلك هذا خلاف السنة. التزام هذا لا بد أن يدل عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة الشرعية، أن تخصيص عبادة معينة بوقت معين أو بزمن معين بدعة إلا أن يدل الدليل على ذلك. Beliau menjawab pertanyaan ini dengan kaidah, sebuah kaidah yang patut untuk kita pegangi dan kita pahami bersama. Apa kaidah itu? Bahwasanya mengkhususkan sesuatu ibadah, ya, mengkhususkan suatu ibadah, baik itu waktu pelaksanaannya atau tata cara pelaksanaannya, maka membutuhkan dalil. Jadi harus ada dalil yang jelas, yang benar, yang menunjukkan akan kekhususan daripada suatu ibadah yang kita lakukan. Seperti misalnya membaca surah Al-Waqiah. Iya, kalau kita khususkan kita baca setiap malam, maka kaidahnya adalah apa? Mana dalilnya yang menganjurkan kita untuk membaca setiap malamnya misalnya. Adapun dalil yang sahih kata beliau, seperti misalnya Nabi SAW ya menganjurkan kita membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk atau surah As-Sajdah setiap malamnya. Ya, ini ada dalil yang sahih sebagaimana beliau sebutkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya tentang kebolehan membaca hal tersebut. Maka hal tersebut boleh dilakukan. Adapun selainnya ya ketika kita mengkhususkan melakukan satu bentuk ibadah dengan waktu tertentu, dengan cara tertentu, ya, dengan tujuan tertentu, maka ini membutuhkan dalil. Apabila kita kerjakan dan kita laksanakan tanpa disertai dengan dalil, maka kita telah melakukan perkara yang baru dalam urusan agama ini. Berarti kita menyelisihi sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, seingat beliau, ya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca surah Al-Waqiah setiap malamnya, ya, dengan harapan dengan tujuan untuk menghilangkan kefakiran kemiskinan, kata beliau, ya, seingat beliau, ya, derajat atau kedudukan daripada hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Artinya masih banyak dalil-dalil yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai hujjah dan pegangan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi ini kaidah dan kata kuncinya ya. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu amalan, apalagi amalan itu adalah ibadah, maka ya dengan waktu tertentu, ya, keadaan tertentu, di tempat tertentu, ya, kemudian cara tertentu, cara melaksanakan ibadah tersebut, maka harus disertai dengan dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. مثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نرى بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم الصلاة يقول اللهم صل وسلم على رسولك، الله أكبر الله أكبر. لا، ما يصلح، هذا بدعة. لماذا؟ لأنه خصص الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام قبيل الإقامة، ويصلي عليه في الميكروفون ثم يقيم الصلاة، هذا خطأ. صلي عليه في كل وقت صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحدده قبل الإقامة وتجعل ذلك في الميكروفون. أو أنه عند الذبيحة في الأضحية أو غيرها يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول، هذا خطأ. يقول فقط بسم الله، كما في حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يفعل هذا فنهاه، قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، لكن لا تحدده عند ذبحك للذبيحة. فتحديد هذه الأذكار في وقت معين في حال معين، هذا إن لم يدل الدليل عليه فهو بدعة. Iya, jadi sebagai tambahan dari apa yang beliau sampaikan di pertanyaan pertama, ya, jadi disyariatkan kepada kita untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan, ya. Jadi tidak boleh dibatasi hanya surah-surah atau ayat-ayat tertentu. Jadi mengkhususkan membaca surah
tertentu atau ayat-ayat tertentu sebelum tidur atau kita baca setiap harinya ya, maka kalau dikhususkan berarti harus disertai dengan dalil. Karena kalau tidak maka kita sudah melakukan perkara yang baru yang menyelisih sunnah. Contoh yang lain seperti misalnya bersalawat kepada Nabi SAW. Salawat adalah zikir yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Tetapi ketika seseorang membacanya sebelum qomat misalnya, ya, dia memperbanyak salawat, membaca salawat sebelum qomat, apalagi misalnya diperdengarkan dengan mikrofon misalnya, ya, kata beliau ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Karena mengkhususkan bacaan salawat itu sebelum iqamah. Iya, apalagi kemudian diperdengarkan kan gitu. Membaca salawat adalah hal yang disyariatkan, tetapi mengkhususkannya, ya, dibaca sebelum qomat, maka ini membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya berarti menyelisihi sunnah Nabi SAW. Contoh yang lain seperti ketika seorang hendak menyembelih hewan. Iya. Bacaan atau doa yang dibaca, ucapan yang dibaca ketika menyembelih hewan. Iya. Sunnahnya cukup seseorang membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebagian orang katanya, dan ini sebagian disebutkan, ya, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah, cukup dengan ucapan bismillah saja. Ya, ini adalah hal yang disunnahkan. Ya, disebutkan ada orang yang kemudian ketika dia menyembelih dia menyebutkan apa? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dia membaca bismillah kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Maka hal tersebut diingkari. Kemudian mereka mengatakan, ya cukuplah engkau mengucapkan ya bismillah, itu sudah cukup. Tanpa menambah dengan salawat. Walaupun mungkin ada kebaikannya, ya maksudnya baik. Tetapi kebaikan itu harus selalu diukur ya berdasarkan ukuran syariat. Kalau ada dalilnya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita cukupkan dengan apa yang ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Soal tsani Syekh, hunakal musafir, fa da'watul musafir taban da'watul mustajabah. Fa كيف إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى فقط في قلبه يعني ما يجهر بالدعاء ما يحرك لسانك هل يستجاب الله سبحانه وتعالى مثل ما عندما يجهر الدعاء أو كيف؟ اي نعم. الذكر والدعاء إما أن يكون بالقلب واللسان وإما أن يكون باللسان فقط وإما أن يكون بالقلب فقط. أفضل الذكر وأفضل الدعاء، والذكر طبعا من الدعاء، الذكر من الدعاء، ورد حديث كثيرة تدل على هذا. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ثم ذكر أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا ذكر فسماه دعاء. فإما أن ينطق به بلسانه ويتدبر معناه في قلبه، هذا أعلى المراتب، ودونها أن يحرك لسانه وقلبه غافل، أو أن يكون في قلبه ذكر الله ولا يحرك لسانه. فالأفضل أن يتواطأ القلب مع اللسان. ومنهم من يقدم مسألة يعني أن يكون في قلبه ذكر الله ولو لم يحرك اللسان، لأن هذا يقول هو المقصود، صلاح القلب هو المقصود الذي إذا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فوجود ذكر الله في القلب هذا طيب، لكن الأفضل إذا أراد أن يدعو فليحرك لسانه. هذا دل عليه الدليل فعل الأنبياء يا ربي يا رب، أنهم يدعون الله بألسنتهم مع حضور القلب. لكن وجود هذا في قلبه هذا أجر يعني يثاب عليه، لكن الأفضل أن يحرك لسانه وينطق بذلك. Iya, pertanyaan yang kedua, doa orang yang safar atau musafir mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika doanya hanya di dalam hati? Apakah juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimudahkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kata beliau, orang yang berdoa itu ada 3 keadaannya. Orang yang berdoa itu ada 3 keadaannya, atau cara orang berdoa itu ada 3. Yang pertama, berdoa dengan menggerakkan lisannya dan menghadirkan hatinya. Bisa dipaham ya? Dia berdoa kepada Allah, di hatinya minta sama Allah, kemudian diucapkan dengan lisannya, digerakkan lisannya. Ini cara yang pertama atau bentuk yang pertama dari orang yang berdoa. Yang kedua, ada orang yang berdoa hanya menggerakkan lisannya saja, diucapkan lewat lisannya, tetapi hatinya lalai atau di tempat lain. Ya. Komat kamit mulutnya, berdoa, minta sama Allah, tetapi hatinya tidak
tidak hadir kan gitu. Yang ketiga, ada orang yang berdoa kepada Allah dalam hatinya, tapi lisannya tidak. Jadi dia tidak mengucapkan, tidak menggerakkan lisannya, cukup dalam hatinya. Dengan dalil ya bahwasanya ya kalau hatinya sudah baik, idza saluhal qalb ya, saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya sudah baik maka insya Allah akan baik seluruh anggota tubuhnya yang lainnya. Maka dia mencukupkan dirinya dengan berdoa dalam hati. Kata beliau, ya, bagi orang yang berdoa dengan hatinya, maka secara hukum asal ya dia akan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang afdol, ya, yang afdol, yang utama, dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pilihan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan ya Rob, wahai Allah ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Yang afdol dalam berdoa adalah apa? Menggerakkan lisan, ya, diucapkan lewat lisan sambil menghadirkan hati. Itu yang afdol, yang paling utama ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ucapkan lewat lisannya, kemudian hatinya pun juga hadir, ya, memaknai dan meresapi makna daripada setiap doa-doa yang ia pinta. Itu yang afdal. Dan kesemuanya insya Allah ya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. زكريا إذ نادى الدعاء فيه معنى نداء، الدعاء فيه معنى نداء، نادى ربه نداء خفيا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أنا أخشى أن بعضهم يعني يوسوس له الشيطان يقول الله يعلم ما في قلبك فلا يلزم أن تحرك لسانك. لا، هذا خطأ. إذا صمت ولم يحرك لسانه بهذه النية يدخل في البدعة. وأبو بكر رأى امرأة صامتة لا تتكلم فسأل عن حالها، قالوا نذرت أن تصمت، يعني تعبدا لله، صمت ما تتكلم، فنهاها وقال إن هذا ليس بشرعنا وهذا من البدع، تتكلم وتدعو وتحرك لسانها بما شاءت. أما إذا سكت بنية التعبد هذا يدخل في البدعة. Ya, kemudian tambahan dari poin yang kita sebutkan tadi, hal yang perlu kita pahami juga bahwasanya zikir itu juga adalah merupakan doa. Jadi doa itu bukan hanya semata-mata ucapan hajat kita yang kita minta sama Allah. Termasuk zikir. Zikir yang kita baca itu juga adalah bagian atau makna daripada doa. Ya, jadi ketika seorang berzikir, ya, itu juga bermakna ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada niat daripada ia membaca zikir tersebut. Kemudian sebagai tambahan kata beliau, ya, coba kita perhatikan Nabiullah Zakaria, ya, Nabiullah Ayyub alaihi assalatu wassalam, ya. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berdoa kepada Allah. Kenapa beliau menyebutkan hal ini? Agar jangan sampai ya kita beranggapan ya bahwasanya berdoa itu cukup dalam hati saja. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita, hati hamba-hambanya. Jadi mencukupkan dengan hati kita. Karena Allah Maha tahu apa yang ada di hati, maka tidak perlu kita ucapkan lewat lisan kita. Ya, beliau sebutkan contoh misalnya seorang wanita yang kemudian dia berpuasa dari berbicara. Artinya tidak mau berbicara kepada orang. Iya. Maka dikatakan kepadanya bahwasanya itu bukan syariat kita. Itu bukan bagian daripada syariat yang ada. Syariat yang ada dianjurkan untuk apa? Untuk berbicara, ya, untuk menggerakkan lisan kita dan juga tetap menghadirkan hati kita. Jadi beliau sampaikan ini agar kemudian jangan sampai ada anggapan di antara kita bahwasanya ya seorang itu ya ketika dia berdoa dengan hatinya sudah cukup sehingga dia tidak mau menggerakkan lisannya. Kita sudah sebutkan bahwasanya yang afdal, yang lebih utama ketika berdoa adalah apa? Menggerakkan lisan kita dan menghadirkan hati kita. Walaupun ketika dia berdoa dalam hati, insya Allah dia tetap akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Akan tetapi jangan sampai dia berkeyakinan bahwasanya berdoa itu cukup dalam hati. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka itu adalah merupakan perkara bid'ah, perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Kalau diyakini bahwasanya berdoa hanya dengan hati saja cukup. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari ikhwan. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh mau
mau tanya terkait sejauh mana tanggung jawab kita untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar kepada istri, anak, dan juga orang tua. Yang notabene-nya Ana sendiri masih awam dan baru belajar. Dan khususnya sejauh mana kita sebagai salah satu pemimpin perusahaan. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخنا السائل يقول إلى أي حد مسؤولية نحن كالآباء طيب في قضية الأمر بالمعروف لأولاده ولزوجته ومع كونه يعني حديث عهد بالتعلم الدين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مع كونه مثلا كرئيس في الشركة يعني مسؤوليته عند وظيفته إذا كان رئيس. الجواب الأول أن الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال واذكر عبدنا إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الشاهد الآيات كثيرة التي تدل على وجوب أمر الأولاد والزوجة بالصلاة والصلاح وأن يتقوا الله عز وجل. والأب في بيته هو سلطان يعني يغير بيده، إن كان هناك منكر يغيره بيده ويراعي في ذلك الحكمة. يعني نحن في زمن نحتاج إلى أن نتحبب ونتودد إلى أولادنا إذا أحبونا أطاعونا دون الغلظة والرفق، ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فلا بد أن يحبك ولدك وابنتك كذلك حتى يطيعك. أما إذا نفر منك هذه مشكلة، فيوازن بهذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن أحيانا تغييره بيده قد يؤدي إلى أمر أعظم، فهذا الأمر يرجع إلى حكمة هذا الأب. الأمر الثاني عن سؤال مسألة الشركة، يعني أمانة هذه عنده وتحت يده مسؤولية هؤلاء الموظفون، فيراعي ذلك كله ويعدل بينهم ويعني يتقيد بالنظام الذي لا يخالف شريعة الله عز وجل. وإذا نوى بذلك كله يعني طاعة الله وأن يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيعينه وسيسدده، ولا يخرج من بيته إلا يقول الذكر الوارد: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وهو يستحضر معناه، فإن الله سيسدده بإذن الله في عمله. بالله التوفيق. Iya, baik. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di rumah kita. Ya, ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh diantaranya, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Kemudian firman Allah, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ayat yang berkaitan dengan Nabiullah Ismail, ya untuk memerintahkan kepada keluarganya, ya keturunannya untuk melaksanakan sholat. Jadi kata beliau, ayat-ayat ini menunjukkan akan perintah, ya wajibnya seseorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi ketika ia sebagai seorang kepala rumah tangga, dia punya kewajiban untuk ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka walaupun itu adalah merupakan kewajiban, tentu tetap memperhatikan ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, dia punya kewajiban sebagai orang tua, ya sebagai kepala rumah tangga, ketika ada kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya untuk kemudian diingkari, ya diingkari dan dihilangkan. Walaupun tentu tetap memperhatikan kelemah lembutan. Ya, jangan bersikap kasar, ya ketika mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Apalagi kalau misalnya dikhawatirkan ketika dia mengingkari kemungkaran yang ada, ini justru bisa menimbulkan dan mengakibatkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka ini poin yang perlu diperhatikan. Maka kata beliau menasihati kepada kita semua
ya ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka hendaknya kita menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh anggota keluarga kita. Kenapa? Karena ketika kita dicintai oleh anggota keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, maka niscaya mereka akan mentaati apa yang datang atau apa yang kita sampaikan. Ketika kita mengingkari kemungkaran, maka niscaya mereka akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita menjadi sosok yang dicintai oleh anggota keluarga kita. Maka jadilah sosok itu. Ya, ini poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya pemimpin baik di kantor, di perusahaan dan yang lainnya, maka tentu hal yang perlu diperhatikan bahwasanya posisi dan kedudukannya adalah amanah. Ya. Jabatan yang ada saat ini, ya, kedudukannya saat ini itu adalah merupakan amanah yang dititipkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sehingga hendaknya dia menjaga dan memperhatikan dengan baik karena pastinya dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam kepemimpinannya tentu juga dia memperhatikan hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya, ya. Tentu selama ya terus berusaha untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di kantor atau di perusahaan tersebut selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lakukan semaksimal mungkin apa yang kemudian bisa dilakukan untuk kebaikan daripada kantor atau bawahan-bawahannya. Ya, kemudian ya beliau juga menasihati hendaknya pemimpin tersebut ya juga terus menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya ketika keluar dari rumahnya menuju kantornya, hendaknya dia membaca zikir-zikir pagi dan petang atau zikir keluar rumah, ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah dan seterusnya ya. Baca zikir atau doa keluar rumah ya, atau dia membaca zikir yang lain ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menzolimi atau terzolimi. Iya. Minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, maka ketika dia menjaga zikir-zikir tersebut atau aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum dia keluar menuju kantornya, menuju tempat kerjanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan membantunya, akan menolongnya, akan memudahkannya dalam menjalankan urusan dan amanah yang ada di pundaknya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, cukup ya. Di akhir Syekh. Iya, silakan. Terakhir ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Bagaimana ucapan ketika menyembelih Bismillah Allahu Akbar, apakah sunnah? Ya demikian. Nah, ma qaulukum fi qawli inda dzabh. Bismillah Allahu Akbar. Hal hada. Ya, kata beliau tidak mengapa insyaallah, tidak ada khilaf di situ. Jadi yang wajib, ya ucapan yang wajib kita ucapkan ketika menyembelih itu bismillah. Cukup bismillah. Kalau kita nambah dengan Allahu Akbar, ya kata beliau tidak ada khilaf di situ, tidak mengapa insyaallah. Ya wallahu a'lam. Cukup ya? Baik, terima kasih banyak semuanya. Nah, nakhtim. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأخواتنا الكريمات، فالله تعالى نسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة Amin. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Amin. ووالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Amin. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وأولادنا وبيوتنا. Amin. اجعلها بيوتا مباركة يتلى فيها كتابك ويذكر فيها اسمك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم الآن في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Amin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ya, beliau tutup pertemuan kita, majelis kita pada malam hari ini dengan doa-doa kebaikan untuk kita semua.
ya untuk keluarga kita, baik ikhwan maupun akhwat, untuk segala urusan-urusan pekerjaan kita di dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, harta kita, keluarga kita dan urusan-urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita dalam majelis ini, Allah kumpulkan kita juga bersama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir, kata beliau, ya beliau tutup dengan doanya, ya semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan orang yang hadir dalam majelis ilmu lalu kemudian di antara keutamaan yang didapatkan, kata Rasulullah SAW, qumu, bangkit, berdiri, kemudian pulang ke rumah masing-masing dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, Allah ganti dengan kebaikan dari kesalahan-kesalahan kita. Maka bergembiralah dengan hal tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita semua dan khusus apa yang disampaikan oleh Syekh kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semuanya ikhwan dan akhwat ya atas kehadirannya ya untuk hadir dalam majelis ilmu ini yang informasinya memang dadakan ya. Dan juga yang terakhir kami mohon maaf selaku penerjemah kalau banyak hal-hal yang terluput ya dari penerjemahan karena tidak semua hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Syekh ini semua bisa tercover semua, bisa dirangkum semua kemudian langsung ditranslate ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ya kita terjemahkan secara makna ya apa yang kemudian beliau sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat, faidah, pelajaran ya untuk kita jadikan bekal di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua dan kita ya dikumpulkan oleh Allah bersama dengan keluarga kita ya. Kemudian orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.